Tok tok tok. Suara pintu kamarku diketuk oleh Bik Parni. "Mbak, ada tamu yang mencari Mbak Riana, lantai bawah," ucap Bik Parni. "Oh, baik Bi," ucapku sembari memasang jilbab. Aku pun turun ke lantai bawah guna menemui tamuku. Kulihat ibu sedang mengobrol bersama tamu itu. Aku begitu terkejut ketika melihat siapa yang datang. Entah apa yang membuat Tuti datang ke rumahku sepagi ini. Dan lebih mencengangkan lagi, penampilannya Tuti berubah drastis. Ia sekarang lebih terlihat sopan karena pakaiannya sudah menutupi seluruh tubuhnya. Ditambah lagi dengan hijab menutupi model rambutnya yang kebarat-baratan. "Tuti," sapaku heran. "Maaf Riana, aku mengganggu waktumu. Aku datang ke sini hanya ingin mengobrol denganmu," ucapnya lembut. Ibu pun meninggalkan kami mengobrol berdua. "Riana, maafkan aku yang dulunya sering menyakiti hatimu dan jahat kepada Ibu Dijah," ucap Tuti dengan mata berembun. "Aku sangat menyesal, Riana, dan hukuman penjara membuatku sadar akan kelakuan jolimku selama ini," ucap Tuti menangis terisak. Aku tak tahu apakah Tuti sedang berpura-pura atau memang ia telah berubah dan sadar sepenuhnya. Memangnya siapa diriku hingga meragukan seseorang yang ingin bertobat? Aku berharap Tuti benar-benar sudah berubah. Walaupun aku pernah tersakiti, namun aku mencoba melapangkan hatiku untuk membuka pintu maaf. "Sudahlah Tuti, yang berlalu biarlah berlalu. Aku sudah berusaha untuk melupakannya," ucapku tulus. "Terima kasih Riana, kamu memang wanita yang luar biasa. Setelah aku melakukan hal yang buruk kepadamu, kamu masih memaafkanku. Apakah kamu mau menjadi temanku?" pintanya penuh harap. "Tentu," ucapku tersenyum. Tuti pun memelukku dan menangis sesegukan. Aku tak menyangka Tuti yang dulunya aku kenal angkuh malah kini berubah menjadi orang yang rendah hati. Setelah mengobrol agak lama, Tuti pun pamit pulang. "Riana, apakah kamu tak keberatan jika aku sering bermain ke sini? Izin Tuti." "Dengan senang hati Tuti," ucapku tersenyum. Satu persatu, orang-orang yang sering menyakitiku kini telah berubah, yang artinya pembenciku berkurang satu orang. Sekitar jam 5 sore, seperti biasa, Mas Bram pun pulang dari kantor. Wajah suamiku hari ini begitu pucat dan tak seceria seperti biasanya. Kemungkinan pekerjaan di kantor Mas Bram menumpuk. "Wajah Mas pucat sekali. Apa Mas sakit?" tanya aku khawatir. "Mas hanya lelah saja sayang," ucap Mas Bram. Saat Mas Bram membersihkan diri di dalam kamar mandi, tiba-tiba Mas Bram muntah-muntah. "Mas, buka pintunya Mas," ucapku khawatir. Saat pintu kamar mandi terbuka, kulihat Mas Bram terlihat lemas tak berdaya. Aku mencoba membantu membopong tubuh Mas Bram untuk berbaring di atas ranjang. Beruntung, Mas Bram sudah selesai mandi. "Mas selalu lelah, kita ke rumah sakit ya Mas?" ajakku sembari menutup tubuh Mas Bram dengan selimut. "Tidak usah sayang, Mas hanya butuh beristirahat sebentar saja," ucap Mas Bram menutup matanya. Ketika Mas Bram terlelap, aku pun turun ke lantai bawah menuju dapur guna membuat minuman hangat dan bubur buat Mas Bram. "Apa Bram sudah tidur nak?" tanya ibu menaiki anak tangga. "Iya Bu, tadi Riana tawarin ke rumah sakit, namun Mas Bram menolak Bu," ucapku. Ibu pun naik ke lantai atas guna melihat keadaan Mas Bram. Setelah bubur dan minuman hangat herbal selesai kubuat, aku pun meletakkan di atas meja sambil menunggu Mas Bram bangun. "Bawa apa itu sayang?"
Ucap Mas Bram terbangun dan langsung bangkit dari tidur, lalu berlarian menuju kamar mandi. Mas Bram kembali muntah lagi. Aku dan ibu melihat keadaan Mas Bram yang kembali lemas. Jangan ada penolakan lagi, Bram. Ayo kita ke dokter, ucap ibu tegas. Pak Hardan pun mengantarkan kami ke rumah sakit tempat Dr. Lutfi bertugas. Riana, siapa yang sakit? Tanya Dr. Lutfi yang kebetulan aku tak sengaja berpapasan saat mengambil obat ke apotik. Mas Bram, Dok. Beliau muntah-muntah, ucapku. Mungkin Pak Bram terlalu lelah, ucap Dr. Lutfi mengikutiku menuju tempat Mas Bram diperiksa. Bagaimana, Pak? Apa sekarang masih mual? Sapa Dr. Lutfi pada Mas Bram. Alhamdulillah, sudah agak mendingan. Tadi dokter bilang jika aku kelelahan, jawab Mas Bram. Setelah berobat, kami pun pamit pada Dr. Lutfi. Aku tak tahu mengapa mata Dr. Lutfi berembun ketika melihatku membopong Mas Bram berjalan menuju mobil. Dr. Lutfi masih setia berdiri sampai mobil kami melaju dan meninggalkan rumah sakit. Orang yang dulunya pernah singgah di hatiku, kini namanya telah tergantikan oleh Mas Bram. Pak, bisa berhenti sebentar? Tolong belikan saya rujak itu, Pak, yang pedas, dan banyakin mangga mudanya, perintah Mas Bram aneh. Pertama kalinya, aku melihat Mas Bram memakan rujak mangga yang kecut dengan lahap. Tak hanya aku, ibu mertuaku pun begitu heran melihat tingkah Mas Bram hari ini. Tumben sekali, Mas suka dengan buah-buahan yang kecut. Riana saja merinding melihat Mas memakannya. Ucapku heran. Enak sayang. Lihat keringat dingin Mas langsung keluar. Obat mujarab ini sayang. Ucap Mas Bram terlihat lebih segar. Padahal Mas Bram belum meminum obat dari dokter. Saat kami sudah bersiap untuk makan malam, Mas Bram malah sibuk memijat kakinya pelan. Mas, mau diurut? Tanyaku menunduk. Iya sayang, sepertinya kaki Mas linu sekali, ucap Mas Bram menahan sakit. Di dalam kamar. Sini kakinya Mas, biar Riana urut, ucapku sembari mengoleskan minyak pijat relaksasi ke kaki Mas Bram. Saat ku pijat kaki Mas Bram dengan lembut, Mas Bram langsung terlelap dengan nyaman. Kasihan sekali suamiku. Hari ini, beliau begitu kelelahan. Malam ini tidurku tak terganggu lagi. Karena Mas Bram sedang tak enak badan, hingga tak sempat meminta hak biologisnya padaku. Sekitar pukul 10 pagi, Mas Bram yang masih terbaring tiba-tiba menginginkan sesuatu. Mas Bram hari ini sengaja tak masuk kantor karena ingin beristirahat total. Sayang, apa Mas boleh minta tolong? Tanya Mas Bram lembut. Tentu Mas. Mas mau minta tolong apa? Tanyaku. Mas ingin sekali makan rujak yang seperti kemarin. Rujak yang dibelikan Pak Hardan, ucap Mas Bram manja. Mas, masa Mas mau makan rujak sepagi ini? Gak baik untuk lambung Mas. Lagian Mas aneh banget. Semenjak kapan Mas doyan dengan rujak-rujakan? Tanya aku heran dan bingung. Mas Bram seperti memohon memintaku untuk dibelikan rujak tersebut. Layaknya anak kecil, Mas Bram seolah merengek padaku. Tunggu ya Mas, Rina turun dulu untuk memberitahukan Pak Hardan. Ucapku berlalu meninggalkan Mas Bram. Tak lama, Pak Hardan pun membawakan rujak yang diinginkan Mas Bram. Mas Bram begitu menikmati rujaknya hingga bercucuran keringatan karena kepedasan. Melihat Mas Bram sangat aneh, akhirnya ibu mertuaku berkomentar. Bram, sudah 2 hari ini ibu lihat kamu seperti orang lagi ngidam, ucap ibu serius. Masa laki-laki bisa ngidam, Bu? Ibu ini ada-ada saja, ucap Mas Bram tergelak tawa. Nak, apa bulan ini kamu sudah haid? Tanya ibu padaku.
Untuk bulan ini agak telat, Bu. Sudah 2 hari lamanya, jawabku. Lalu ibu menatapku dengan tersenyum bahagia. Bram, bangunlah. Kita akan ke rumah sakit sekarang, ucap ibu sembari mengangkat selimut Mas Bram. Tapi Bram malas keluar, Bu. Sepertinya Bram tidak enak badan, ucap Mas Bram. Kalau begitu, ibu dan Riana saja yang akan ke rumah sakit. Beristirahatlah, nak, ucap ibu. Siapa yang sakit, Bu? Ucapku bertanya bersamaan dengan Mas Bram. Rahasia, ucap ibu membuat aku dan Mas Bram penasaran. Ibu pun keluar dari kamar dan menyuruhku untuk berganti pakaian. Aku masih tak mengerti mengapa aku diajak ibu untuk pergi ke rumah sakit. Sayang, Mas ikut. Mas tidak bisa jauh dari istri Mas, ucap Mas Bram manja. Katanya tadi Mas gak mau ikut. Memangnya kenapa? Badan Mas sudah sehat? Tanyaku khawatir. Mas akan bertambah sakit jika jauh dari kamu, sayang, ucap Mas Bram gombal. Akhirnya, kami bertiga pun pergi diantarkan Pak Hardan ke rumah sakit. Sesampainya di sana, aku bertemu dengan Dr. Lutfi dan Alania yang sedang memeriksakan kandungannya. Wajah Alania begitu bercahaya dan perutnya sudah terlihat jelas membuncit. Aku memeluknya sambil mengelus perutnya. Sehat-sehat di dalam sana ya sayang, ucapku sambil membacakan doa dalam hati untuk jabang bayi yang ada di perut Alania. Menurut perkiraan dokter, Alania akan melahirkan tinggal seminggu lagi. Dan ia datang ke dokter kandungan untuk mengontrol kandungannya dan juga sekalian dengan penyakitnya. Keyakinan dan kepercayaan Alania tentang takdirnya yang sudah berpasrah diri kini membuahkan hasil. Atas kuasa Allah, Alania saat ini, walaupun sudah tak pernah melakukan kemoterapi, malahan perkembangan penyakitnya mulai membaik. Dan walaupun penyakit yang diderita Alania belum sepenuhnya sembuh total. Aku sangat bahagia mendengar kabar baik itu. Alania juga tak lupa mendoakanku agar aku segera mendapatkan momongan. Aku sebenarnya diajak ibu ke dokter kandungan. Tak ingin berharap penuh. Takutnya aku akan kecewa nantinya. Mengingat bulan yang lalu, aku sering terlambat haid. Sedang asiknya mengobrol dengan Alania, tiba-tiba nama aku dipanggil. Aku pun masuk ke dalam ruangan dokter bersama Mas Bram. Setelah semuanya dicek dari darah dan air seni, aku dinyatakan hamil oleh dokter. Aku dan Mas Bram masih syok dan masih saja belum percaya. Selamat ya, Bu Nuriana, Amaya. Tolong kandungannya dijaga baik-baik, ucap dokter. Aku dan Mas Bram terperangah dan tak sadar menitikkan air mata. 7 bulan lamanya kami menantikan kehadiran jabang bayi di rahimku. Dan kini Allah memberikan kami kepercayaan. Spontan Mas Bram memelukku haru. Kebahagiaan kami saat ini tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Mendengar kabar baik itu, ibu memelukku dan juga ikut terharu. Alania dan Dr. Lutfi pun ikut bahagia dan memberikan selamat kepada kami. Sampai di rumah, Mas Bram memperlakukanku layaknya orang sakit. Mas Bram menggendongku menaiki anak tangga menuju kamar. Mas, Riana malu dilihat ibu dan para ART. Riana bisa jalan sendiri, Mas, ucapku. Sayang, kamu tidak boleh lelah, jangan bawel, ucap Mas Bram. Sampai di kamar, Mas Bram menyuruhku untuk istirahat dan tiduran. Dengan telaten, Mas Bram memijat kakiku dengan lembut. Dan tak lama, Biparni mengantarkan susu untukku. Minumlah sayang, agar kamu dan bayimu sehat, ucap Mas Bram perhatian. Tanpa menolak, aku pun meminum susu itu sampai habis. Sementara Mas Bram merasa mual dengan susu yang aku teguk. Mas Bram berlarian ke kamar mandi dan lagi-lagi
Mas Bram muntah. Mas harus istirahat. Riana baik-baik saja, ucapku sembari menyelimuti Mas Bram. Saat aku turun ke lantai bawah, aku pun memberitahu ibu jika Mas Bram muntah lagi. Saat melihatku meneguk susu. Sayang, suamimu itu yang mengidam, namun kamu yang hamil, ucap ibu geli. Yang benar, Bu. Kok bisa? Tanyaku heran. Iya sayang, banyak juga pasangan yang seperti itu, ucap ibu meyakinkanku. Kasihan sekali Mas Bram, jika memang itu benar adanya. Aku pun masuk ke dalam kamar guna melihat keadaan Mas Bram. Tiba-tiba Mas Bram sudah menghadangku di depan pintu. Sayang, jangan tinggalkan Mas dan jauh dari Mas. Mas rindu sayang, ucap Mas Bram memelukku. Suamiku saat ini benar-benar aneh. Sikapnya yang tegas dan dingin kini seolah melembab dan manja sekali. Mungkin juga sikap Mas Bram karena bawaan idam. Membayangkannya saja aku merasa geli sendiri. Suamiku begitu terlihat lucu dan menggemaskan. Riana tidak akan jauh dari bayi gedeku lagi, ucapku tersenyum geli. Masa sih? Emangnya Mas seperti bayi ya sayang? Tanya Mas Bram heran. Banget Mas, ucapku tak bisa lagi menahan tawa. Sayang, dari tadi malam, Mas Bram tak melanjutkan ucapannya, langsung memilih ucapan itu dengan gerakan. Kami pun tenggelam dalam syadunya ikatan halal dengan bertambahnya nikmat yang Tuhan berikan. Hampir setiap harinya, Mas Bram mengkonsumsi obat mual, dan yang lebih parah lagi, Mas Bram tak bisa jauh dariku. Hingga ke tempat kerja pun aku harus menemaninya. Mas sudah minum obat? Ucapku mengingatkan Mas Bram. Sudah sayang, ucap Mas Bram tersenyum manis. Hari ini rencananya kami akan menjenguk Alania ke rumah sakit. Alania sudah melahirkan dengan normal dan bayinya berjenis kelamin laki-laki. Karena Alania melahirkan tengah malam, jadi pagi ini kami baru bisa berkunjung ke rumah sakit. Saat kami masuk ke ruangan inap Alania, nampak Dr. Lutfi sedang menyuapi Alania dengan mesra. Dr. Lutfi pun mempersilahkan kami untuk masuk. Aku memeluk Alania yang masih terbaring dan memberikan selamat. Masya Allah, bayinya ganteng sekali, mirip abinya. Puji Mas Bram gemas melihat bayi Alania yang berada di dalam box bayi. Mas Bram dan Dr. Lutfi pun mengobrol berdua. Sementara aku dan Alania menggoda bayinya yang sedang tertidur nyenyak. Tak ada kecemburuan di antara kami. Malahan kami menjadi seperti sahabat, saling mendoakan satu sama lain, saling mendukung dan saling menghargai, karena kami tahu batasan bagaimana seharusnya bersikap. Meski kami dulunya sama-sama dibelenggu oleh perasaan cinta kami masing-masing, namun kami mampu meredam hal tersebut sesuai syariatnya. Dan hasil akhirnya berujung kebahagiaan. Karena kami sama-sama menerima ketetapan takdir dengan ikhlas, meskipun semua itu sulit untuk diterima. Doa-doa kami satu sama lain terjawab oleh Allah, dan Allah Maha mengetahui yang terbaik bagi umatnya. Aku pun mencoba menggendong bayi Alania dengan hati-hati. Melihatku menggendong bayi, wajah Mas Bram begitu bahagia, seolah Mas Bram sedang membayangkan kelak kita juga akan menyusul mempunyai anak. Saat kami pulang dari rumah sakit, aku melihat Tuti kembali dengan fashionnya yang dulu. Tuti masuk ke sebuah mall dengan rok span pendek dan baju yang sangat ketat. Sayang, kamu lihat siapa? Tanya Mas Bram. Tuti Mas.
Riana heran saja. Kemarin ia ke rumah memakai jilbab, tapi kok sekarang kembali seksi lagi? Jelasku pada Mas Bram. Kapan Tuti ke rumah sayang? Kok kamu gak cerita sama Mas? Tanya Mas Bram. Aku pun menjelaskan pada Mas Bram tentang niat kedatangan Tuti waktu itu. Mas tidak melarangmu untuk bergaul dengan siapa saja sayang. Tapi kamu harus hati-hati dan waspada. Apalagi Tuti, dulunya sering menjahatimu. Kita tak pernah tahu niat seseorang sayang. Namun apa salahnya jika kamu tidak usah terlalu akrab? Nasihat Mas Bram. Baik Mas, ucapku manut. Aku tak tahu maksud dari Mas Bram. Suamiku itu hanya ingin menjagaku untuk hati-hati. Mas, apa sudah tidak berselera lagi dengan rujak? Tanya aku heran. Tiba-tiba aku melihat tukang rujak di samping mobil. Mas saat ini seleranya sama kamu sayang, ucap Mas Bram menatapku penuh makna. Is, Mas kerjanya masuk mulu loh, ucapku. Mesum sama pasangan halal gak apa-apa sayang, pahala jadinya, ucap Mas Bram bisa saja menjawabku. Sampai di rumah, aku pun berganti pakaian dengan pakaian santai. Namun entah mengapa, suamiku menyuruhku berganti pakaian dengan celana pendek dan tank top. Sayang, boleh Mas meminta? Mas ingin kamu memakainya, ucap Mas Bram sembari memberiku pakaian pilihannya. Pasti Mas menyuruh Riana memakai baju dan celana ini karena tadi Mas punya Tuti, ucapku membantah dan merasa cemburu. Memangnya Tuti tadi pakaiannya seperti apa? Mas gak lihat sayang? Isi soleha Mas kalau cemburu bikin Mas gegetan deh, ucap Mas Bram menggodaku. Entah mengapa, senyum maut Mas Bram selalu bisa meluluhkanku. Apalagi jika senyum itu diberikan pada perempuan lain. Mungkin inilah salah satu alasan Mas Bram jarang tersenyum. Perpaduan bibirnya yang seksi disertai lesung pipinya dan ditambah lagi dengan tatapan tajamnya membuatku begitu terbuai. Namun, aku gengsi untuk mengakui di depan Mas Bram bahwa suamiku begitu tampan dan mempesona. Sayang, Mas tidak memaksa jika kamu tidak suka, ucap Mas Bram kembali meletakkan pakaian itu ke dalam lemari. Jujur saja, akhir-akhir ini aku sering cemburuan terhadap Mas Bram. Padahal aku tahu jika Mas Bram selalu bersamaku dan tak pernah aneh-aneh. Sesaat aku menyadari kesalahanku dan merasa bersalah. Terlebih aku berdosa jika tak menaati perintah suamiku. Padahal yang ia inginkan Mas Bram adalah hal yang wajar. Kenapa rasa cemburuku terlalu berlebihan? Aku pun berganti pakaian yang disukai oleh Mas Bram. Kuikat rambutku ala-ala artis film action. Kutatap diriku di cermin. Ternyata film action ini membuatku terlihat seperti Karitna Saif artis Bollywood. Saat Mas Bram keluar dari kamar mandi, Mas Bram begitu terpana melihatku. Hingga saat menyentuhku pun tangannya terasa gemetar. Masya Allah, Riana, I love you, ucap Mas Bram menatapku tajam. Aku sengaja menanggapinya kata cinta Mas Bram dengan senyum terbaikku. Saat hendak kami mulai melakukan hubungan halal itu, tiba-tiba pintu kamar kami diketuk oleh Bi Parni. Maaf Tuan, ada tamu, namanya Tuan Zaka, ucap Bi Ina. Baiklah Bi, tolong suruh tunggu sebentar, ucap Mas Bram kembali menutup pintu. Tunggu sebentar ya sayang, Mas mau menemui Pak Zaka dulu. Bajunya jangan diganti ya, ucap Mas Bram pamit keluar dari kamar. Sekitar 15 menit, Mas Bram pun kembali. Namun kali ini azan duhur berkumandang. Dan kembali lagi kami harus melaksanakan kewajiban sebagai hamba Allah. Untuk masalah biologis, kami kesampingkan terlebih dahulu. Usai sholat duhur,
kami pun melanjutkan aktivitas intim kami yang sempat tertunda. "Mas, Riana lapar, makan yuk," ajakku pada Mas Bram. Kami pun menuruni anak tangga menuju dapur. "Mas, ingin makan cumi goreng sayang?" pinta Mas Bram. Aku pun mengambilkan cumi di kulkas, kemudian membumbui dengan rempah racikanku sendiri. Kemudian ku goreng. Tak lama cumi goreng pun siap disantap. Melihat Mas Bram makan siang dengan lahap, aku begitu bahagia. "Cumi goreng enaknya sekali sayang," puji Mas Bram. Pujian sederhana, namun membuat moodku begitu bersemangat. Aku pun menagih janji Mas Bram, jika waktu itu Mas Bram akan mengajakku ke tempat Mbak Rahmi. "Mas, boleh kan Rina tahu di mana Mas mengetahui keberadaan Mbak Rahmi?" tanya aku penasaran. Mas Bram pun menceritakannya padaku. Ternyata Mas Bram menyewa seorang detektif untuk mengikuti Bang Jamal. Begitu liciknya Bang Jamal mengajak kami ke rumah ibu penjual nasi. Padahal Bang Jamal mengetahui tempat sebenarnya Mbak Rahmi berada. Beruntung saat itu kami tak memberikan uang yang dimintanya. "Sayang, apakah kamu yakin kamu akan baik-baik saja setelah melihat keadaan Mbak Rahmi?" tanya Mas Bram. "Insya Allah, Riana akan baik-baik saja, Mas," ucapku mantap. Kami pun menuju kota Jakarta dan berhenti di sebuah yayasan yang dikhususkan untuk orang-orang yang mengidap penyakit ganas. Namun orang-orang tersebut terlantar dan tak bisa berobat. Yayasan Ikhlas. Itulah nama yayasan tersebut, terpampang di papan besar di depan bangunan tersebut. Sekitar ada 30 kamar rawat inap di sana. Dan hampir semuanya terisi. Aku begitu kagum dengan pemilik yayasan ini. Begitu mulianya hati mereka. Kami pun masuk ke ruang Mbak Rahmi. Betapa terkejutnya aku ketika melihat Mbak Rahmi terbaring dengan tubuh yang sangat kurus. Seluruh tubuhnya menguning dan perut Mbak Rahmi memuncit. Kata perawat, Mbak Rahmi baru saja tertidur karena efek obat penenang. Jika obat itu tak diberikan, maka setiap detik maka tak berhenti-hentinya Mbak Rahmi berteriak kesakitan, sembari memanggil nama ibu. Melihat keadaan Mbak Rahmi, pipiku spontan dibanjiri dengan air mata. Rasanya aku tak sanggup untuk menyaksikan Mbak Rahmi kesakitan saat beliau bangun nanti. "Sayang," ucap Mas Bram sembari menghapus air mataku dan memelukku. Mbak Rahmi yang dulu tubuhnya berisi, kini seperti tengkorak hidup dengan perutnya yang membuncit, bak orang busung lapar. Keadaan Mbak Rahmi saat ini benar-benar memilukan. "Mbak," ucapku pelan, disertai ikasakan tangis. Mungkin karena pengaruh obat penenang, Mbak Rahmi begitu terlelap. Andai ibu mengetahui keadaan putri sulungnya seperti ini, pasti hati beliau akan hancur dan bersedih. Kasihan sekali nasib saudaraku. Sambil menunggu Mbak Rahmi bangun tidur, aku pun mengobrol dengan perawat beliau. "Sebenarnya, saya sudah tak kuat merawat Mbak Rahmi, Mbak, karena saya digaji 2 kali lipat yang kebetulan saya membutuhkan uang itu. Makanya saya bisa bertahan," ucap perawat tersebut jujur. Mbak Rahmi selalu mengerang kesakitan dan berteriak menyebut nama ibunya. Kata dokter, Mbak Rahmi termasuk kuat fisiknya, karena ada beberapa orang yang mengidap penyakit sama seperti beliau, sudah lama meninggal dunia. Mungkin ini hanya perkara ajal beliau yang belum waktunya, jelas perawat tersebut. "Kalau boleh saya tahu, siapa yang membayarmu untuk menjaga Mbak Rahmi?" tanya aku ingin tahu. "Mohon maaf Mbak, seseorang itu merahasiakan namanya. Beliau hanya berpesan agar identitasnya dirahasiakan," ucap perawat tersebut.
Terima kasih telah merawat kakakku selama ini, ucapku. Rencananya, aku dan Mas Bram akan membawa Mbak Rahmi untuk berobat di rumah sakit. Namun pihak yayasan masih menolak karena harus izin dahulu kepada pemilik yayasan. Dengan menghargai keputusan yayasan, akhirnya aku dan Mas Bram sepakat untuk menunggu sampai pemilik yayasan tersebut datang berkunjung. Akhirnya kami pun pulang, dan kemungkinan lusa kami akan kembali lagi untuk bertemu dengan kepala atau pendiri yayasan tersebut. Tak hentinya air mataku mengalir di pipi mengingat keadaan Mbak Rahmi yang kulihat tadi. Sayang, sudahlah. Tolong jaga bayi kita. Tak baik jika kamu harus bersedih terus, ucap Mas Bram. Teringat tentang bayi di perutku, aku pun mengusap air mataku. Sayang, ibu hamil itu tak boleh stres dan banyak pikiran. Nanti berpengaruh dengan janin yang ada di dalam kandunganmu, ucap Mas Bram kembali mengingatkanku. Setelah sampai di rumah, rupanya Tuti sedang menunggu kepulangan kami, dan Tuti duduk di teras ditemani oleh ibu mertuaku. Tuti, sapa aku heran. Maaf Riana, aku kesini lagi untuk berkunjung. Selamat ya Riana atas kehamilanmu. Tadi Ibu Sukya bilang jika kamu sedang mengandung, ucap Tuti memberiku selamat. Terima kasih Tuti, ucapku tersenyum. Entahlah, apa yang sebenarnya terjadi dengan Tuti jika ia datang ke rumah selalu dengan pakaian yang tertutup dan berjilbab. Jika ia bepergian ke tempat lain, ia kembali lagi menggunakan pakaian yang seksi dan menggoda. Sementara Mas Bram jangankan untuk menyapa, menoleh pun ke arah Tuti, beliau enggan. Mas Bram malahan langsung naik ke atas guna beristirahat. Mungkin akibat mengendarai mobil cukup melelahkan bagi Mas Bram. Aku tak tahu bagaimana caranya aku menyuruh Tuti agar secepatnya pulang. Aku tahu, sedari tadi Mas Bram pasti menungguku di dalam kamar. Beruntung, azan duhur pun berkumandang. Tuti pun pamit pulang demi menghargai kedatangannya sebagai tamu. Aku jadi menunda waktu istirahatku. Terima kasih udah dengerin audio di Eva Family. Jangan lupa like, komen, share, dan juga subscribe ya. Aku tunggu. Terima kasih.